Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatimur Semesta NPM 2478281. Baik, sini eh, saya ingin mengerjakan video hands on di mata kuliah Artificial Intelligence. Jadi di sini quiz satu ini open ended project dengan topik modern AI. Nah, di sini deskripsinya setelah mempelajari mengenai summarization, ekstraksi teks dan teknis dasar prompt engineering. Ini saya kita mengaplikasikan pemahaman tersebut ke sebuah simulasi kasus nyata. Jadi tugasnya ini bersifat open ended atau terbuka, yang artinya kita memiliki kebebasan untuk menentukan topiknya apa. Namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian ini bukan pada jawaban yang benar atau enggaknya dan dari AI-nya, tapi pada kualitas alur kerja, workflow dan kemampuan kita dalam melakukan iterasi prompt. Nah, di sini ada skenario-skenarionya. Di sini ada tiga. Yang pertama ada study buddy atau rekan belajar. Nah, jadi skenario-nya di sini kita menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, terus kita mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Terus yang kedua di sini ada writing assistant atau asisten penulisan. Jadi skenario yang di sini kita menggunakan fitur speak to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, terus mengubah ton tulisan atau melakukan validasi fakta, fact checking. Yang ketiga ada research dan planning, perencanaan dan riset. Nah, di sini skenario-nya meminta AI menyusun rencana perjalanan, itinerary, terus atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikan dalam format data yang rapi. Sini ada yang pertama di sini kita akan membuat video hands on-nya. Sini nanti terakhir sini setelah kita kayak nge-prompt di GPT-nya, GPT atau apapun itulah dari AI, kita disuruh menunjukkan prototipe atau hasil kerja dan storyboard alur berpikirnya. Terus di sini yang kedua membuat laporan praktikum ya. Ya, terus oke, mungkin langsung aja di sini. Ini saya mau coba research dan planning perencanaan risetnya ini. Mau nyoba rencana bisnis apa gitu. Kita coba langsung aja ke GPT, tanya aja. Di sini saya menggunakan yang free ya atau yang biasa lah, yang gratisan. Jadi langsung kita tanya aja ke GPT. Halo GPT, di sini saya mau membuat atau membangun bisnis. Terus kamu ada saran nggak untuk uh, aku saran nggak bisnis apa yang relevan untuk sekarang, karena saya juga masih bingung ya untuk bisnis ini. Jadi kita uh, minta saran lah ke si ChatGPT untuk
bisnis apa yang relevan di zaman sekarang yang lagi meta gitu lah, yang lagi alurnya ke bisnisnya itu di bidang apa gitu. Oke, kalau mau bisnis sekarang kuncinya bukan cuma yang lagi tren, tapi yang punya demand nyata, cocok dengan kondisi lokal dan bisa dijalankan dengan modal yang kamu punya. Oke, ini yang relevan untuk daerah seperti kamu. Oh, di sini kita juga kan belum nyebutin daerah ya tadi deh ini. Berarti kita ini sebut daerah nanti. Bisnis makanan paling stabil ya. Kenapa? Selalu ada pasar, bisa mulai kecil, tapi dia terlalu banyak sih, terlalu mainstream sih sebenarnya ya. Terus juga eh terlalu sebenarnya gampang kalau untuk makanan dan minum untuk memulainya, tapi untuk mempertahankannya itu sih biasanya. Terus yang kedua di sini jasa digital modal kecil untuk besar katanya ya. Kenapa bagus? Kita cuma butuh skill dan laptop. Oke, ini sesuai ya untuk kita yang sekarang. Desain grafis yang pertama, terus editing video, konten TikTok atau Reels Instagram. Terus juga bisa jasa pembuatan website, joki tugas atau coding kalau kamu IT. Kayak cocok banget kalau kamu lagi kuliah, punya skill programming. Oke, cukup relevan yang ini di zaman sekarang dan eh untuk prodi saya ya. Terus ketiga, kita jadi reseller atau dropship. Oh, kita nggak perlu stok barang katanya, nggak ribet lah jadinya ya. Platform utamanya ada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, produk laku keras, skincare, fashion, aksesoris. Iya sih, sekarang lagi ngetren juga jadi reseller ya, terutama di TikTok sama di Shopee ya, di skincare, fashion ataupun aksesoris HP gitu. Gadget-gadget juga banyak lah. Terus yang keempat di sini bisnis-bisnis berbasis lokal peluang besar di daerah. Apa ini? Jual hasil pertanian, budidaya, agak ribet nggak sih ini? Dia lama, nggak ini dia. Kalau di daerah ini sering stabil. Oke. Bisnis AI, teknologi future oriented. Ini lagi naik banget sekarang jasa dan AI. Oh ya ya ya. Jasa chatbot bisnis, jasa template AI ini udah banyak sering ya. Kayak di biasanya kayak gini nih di Telegram sih platformnya. Tapi memang ada websitenya sendiri. Rekomendasi jujur dari aku paling realistis ya menurut ChatGPT ini, kalau kamu pemula mulai dari F&B kecil, jualan jualan online tadi, terus kalau kita punya skill, kayaknya kamu iya ya, kok dia bisa nembak gitu. Gas di jasa digital, freelance dan project. Kalau mau aman jangka panjang tadi bisnis lokal, oh yang ini tadi ya. Tips pentingnya biar gak gagal di awal, jangan langsung besar, oke kecil dulu. Kayaknya ini saya setuju, fokus ke satu bisnis dulu, sama konsisten ya sih, konsisten ini. Terus eh oke GPT, kayaknya saya tertarik untuk bisnis di eh jasa digital. eh Tanya. Jadi kalau oke, pelan paling cerdas, mulai kecil, scalable dan bisa dikerjakan dari mana aja. Editing high demand. Kenapa seorang butuh konten ini sih? Ini. Edit video, konten promosi,
Konten promosi ini dia prefer vlogger sih. Video YouTube harga awal bisa naik sampai jutaan kalau pro. Terus desain grafis, sampai desain visual laku, poster IG, banner promosikan. Oh, ini Adobe Photoshop ini berbayar sekarang. Canva ini juga udah mulai berbayar sih. Ini juga sebenarnya. Ya, perlu sih. Atau website recommended buat kamu. Kalau kamu ada background IT, ini jackpot yang bisa dijual, website bisa sederhana, landing page, API backend. Oke, harganya mulai dari 500.000 sampai 3 juta. Kalau project gede bisa sampai 10 juta ya. Social media manajemen, posting konten, balasin DM, bikin strategi konten, toko online. Ini agak susah nggak sih nyari kliennya ini, nyari pasar ribet sih kalau menurut saya. Biasanya tren baru, oh ini yang kita tadi narasumber kamu, jasa website editing, AI combo. Nah di sini langsung dikasih ya langkah mulainya step by step. Jasa website untuk UMKM, jasa edit video TikTok bisnis. Jangan semua diambil langsung. Buat portofolio wajib. Buat project dummy, contoh website toko kopi, konten IG fiktif. Oh ya ya ya. Mulai jualan di platform, eh, gunakan Instagram. Duh, Fiverr ini baru denger sih. Cara cari klien pertama. Oke, dia mau apa? Daftar free, harga murah dulu. Nah, di sini dia ngasih ini ya. Saran ini ya. Kalau Kak, saya bantu bikin website biar jualan lebih profesional, boleh saya berikan contoh gratis. Oh ya, ini nanti kalau udah mulai ada nama lah kita, cari cepat, dapat uang real talk. Oke, Channel KM. Sini kalau kamu mau aku bisa lebih dalam lagi, misalnya bikinin nama brand. Nah, iya nih, saya juga eh sempat kepikiran buat brand gitu. Brand brand dari t-shirt kayak hoodie segala macem sih. Jadi boleh sih kita tanya ya positioning, bikin nama brand positioning. Yuk, kita tanya lagi. Kayaknya saya berubah pikiran deh. Iya, soalnya dia juga tadi kayaknya nggak nyaranin buat ini nggak sih, eh bisnis apa, bisnis di apa sih namanya, kayak clothingan clothingan brand baju gitu. Saya mau buat brand. Soalnya sih kenapa pengen eh buat brand clothingan baju dan hoodie ini juga karena sih kayak kayak keren, merasa kayak keren aja gitu punya brand sendiri yang saya pakai. Besar banget kalau branding kamu kuat, tapi jujur iya ya sih, susah sih emang kalau jual baju gini. Ya karena bukan jual baju sih, kita juga jual brand sih yang jelas sekarang ini. Step satu, tentukan konsep brand ini paling oke. Iya sih, identitas kita ini apa dan arahnya kemana gitu kan. Pilih salah satu arah ini. Streetwear paling laku, edgy, simple dan hype. Yang kedua ada minimalis, clean, oke. Jadi kayak old money gitu ya. Lebih ke clean outfit sih. Local pride culture.
Ini yang beberapa belakangan ini jadi gorengan-gorengan gitu sih bang, kayak brand-brand gorengan lah. Meme funny, oh yang lucu-lucu gitu. Mulai dari streetwear minimalis paling aman dan laku. Iya sih, itu kan target. Coba ya. Oh, saya di sini mau mau ke arah streetwear. Terus target marketnya ini eh di umur berapa ya umurnya ya? 17 tahun. Kayaknya yes, enggak, 2016 tahun. Ya, 16 tahun sampai jangan 30 juga sih. Kalau soalnya streetwear biasanya usia 25 26 ke atas itu mereka itu lebih condong ke eh clean outfit sih. Jadi mungkin sampai 25 lah ya. Stylenya eh, stylenya yang sesuai, yang menurut kamu. Kita coba kita saran lagi juga sekalian. Dan budget saya em, ya kecil aja lah ya, kayak misalnya 1 juta lah ya. Enggak sih, itu udah lumayan soalnya kita juga mau kayak sistemnya pre-order gitu. Nanti aja nih kalau oke, namanya nanti ini aja cukup. Ini nih nama brand, logo, jadi desain, oh ya identitas void next account. Tanya itu dulu deh, apa respon dari GPT. Style streetwear yang paling cocok, clean streetwear, minimalis dan keren. Kaos hoodie polos. Oke sih. Oh ya, tulisan kecil warna netral hitam putih abu. Ada krim nggak sih nanti? Gue juga. Terus eh contoh konsep logo depan kecil, tipografi keren, satu kata atau satu kalimat. Oh ya, dark aesthetic, set vibes lagi naik. eh Kata dia serius. Biasanya sih dari ini sih kata-katanya itu dari lagu-lagu ya. Ih, no sinyal ini dia jamet banget nih GPT nih jujur. Beachwear light modern futuristic. No no no. Enggak. Beachwear dark aesthetic. Ah,
Alur pre-order, upload desain IG. Oke, buka PO 3 sampai 5 hari ke depan, kumpulin ordernya, terus pas pembayaran baru produksi ke konveksi, kirim ke, ini dia nih ya. Resiko hampir nol kalau benar, tapi iya sih, nyari ini dulu sih berarti ya, apa, kita ini suppliernya, supplier sama iya nih. Apa lagi, lupa, udah lupa, coba kita ini dulu ya. Krusial, harus require versi lengkap, dari supplier konveksi, konveksi lokal atau online, harga per piece, kaos, hoodie, minimal order, jenis bahan, oke. Shopee, mungkin kita bisa open di 10 piece pertama ya, biar cepet gitu loh, buat sampel penting banget, karena kita juga kalau takutnya ada PO 1 2 3 tiga orang nih belum memenuhi sampai misal 20 kita PO, bakal ini sih, soalnya kita bakal sekaligus gitu, langsung 30 orderan, 30 piece yang kita ambil. Jadi kita 10 piece dulu, kasih bahan, kasih sablon. Dia nggak nyantumin ini ya, buat sampel. Ya sih, iya ya, benar-benar ini dia benar. Pesan satu piece dulu. Heeh. Oke, sekarang namanya, nama brandnya, oke kita pikirin nama brandnya. eh Universe lah ya. Universe apa ini tapi? Universe apa ya? Nah, ini karena nama nama saya semesta, jadi kita translate ke Inggris ya universe ya. Universe require pipe-nya galaksi luar angkasa dan semesta. Nah, ini terlalu cepat gitu, PO cuman 3 hari. Oh enggak, bagus itu ya. Depan universe, belakang dulu, jangan simple lah, aneh banget ini. 404 reality not found. Kita pakai gambar inilah, apa, galaksi gitu, kayak alam semesta. Terus kita buat sebagai sablonnya. hmm Simatik,
agak beda aneh banget ini dari tadi sibuk banget. 404 lah, reality not found, no sinyal. Orang udah dijelasin juga. Universe. Kayak sini universe. Oke, saya mau nama brand universe. Ah, budget awal enggak kan enggak ini kita kan nggak pakai budget nih, kita ubah tadi nggak pakai budget, kita open PO, pre-order. Nanti dulu, ini udah brand. eh untuk bahannya nanti bisa lah kita iniin nanti, dan juga ketebalannya. Nah, desainnya kosmik. Nah, ini kosmik, misterius, sedikit dark, dan futuristik ya. Tema endless space, endless identity. Anjay, apa nih coba saya ini lagi. Kita translate identitas. Aduh, lama banget lagi. Kaos hoodie hitam, oke. You are the center of your own universe. Anjay, gila keren banget ini sumpah. Gokil banget ini. Ruang tak terbatas, identitas tak terbatas. Hah? Ruang tak ruang tak terbatas, identitas tak terbatas. Oke, 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 masuk. Gila. Ini gokil sih, gokil sih. Malah 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 kita nggak ini ya. Apa? Bukannya ini ya, apa? Eh apa ya tadi ya? Ya kita menyusun ini sih. Apa ya? Rencananya ya. Kamu adalah pusat dari alam semestamu sendiri. Nah, iya. Gila. Gokil, 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 gokil ini. Universe 01, Lost in the Space. Nggak usah sih. Terus Universe System. Ah, aneh itu. Gimana desainnya coba? Oh, ini coba. Gambar ya. Nah, nanti kita mau ada kayak sabunnya gini lah di brand kita, logonya juga kayak gini nanti, dan logo minimalisnya Universe itu. Kaos ya, oke. 20 S gak sih? Kita premium dari yang biasa-biasa, yang katanya premium itulah. Itu kan standar kan, standar brand ya kan, brand lokal 24 S, kita 20, lebih tebal kita.
Hmm, 330 GSM. Di sini saya mau 330 GSM karena dia terlalu ngikutin ini ya, standar brand lokal ya. Basic banget. Sablonnya DTF. Oh, oke DTF ya, karena dia kata dia lebih cocok desain. Oke, mungkin untuk desain galaksinya ini di foto kayak gini nih, kita bakal menggunakan sablon DTF-nya. Tapi untuk fontnya itu, universe-nya itu kayak ada kata-kata kayak gini tadi, kita menggunakan sablon pastisol. Fontnya font apa ya? Konten marketing. Nanti itu. Nah, ini udah masuk level series brand owner. Pilihan bahan teknik kamu udah bagus banget. Aku bantu rapihin, kata dia. Kasih font yang bikin brand kamu kelihatan mahal. Ya, tebal berat, mahal feel ya. Soalnya tegas kan, dia tegap gitu. Pakai karena cuaca sekarang lagi mendung-mendung ya kan, hujan-hujannya. Coba untuk galaksi, dia keluar warna hidup, untuk tulisan tajam dan awet. Font di sini udah naik. Apa namanya? Galaksi Orbitron coba ya. Enggak. Aduh. Oh, enggak. Itu terlalu ini banget sih. No. Aduh, paling bener nih fontnya nih. Extra detail biar naik level. Ini di tagnya aja ini universe.co YST 2026 ini nanti kita kayak di tag label, kayak di baju-baju gini lah. Di bawah, di samping ataupun di sininya gitu. Ini nggak terlalu paham konsep ini juga sih. Apa yang lagi ngetren sekarang? Katanya font alay graffiti, padahal font dia ini terlalu ini, kayak kaku banget. Fontnya terlalu. Kita tunggu. Arah font baru.
Satoshi lebih flow natural kata dia ya. Satoshi oke sih, oke sih, oke ini Satoshi boleh lah, boleh boleh ya masuk. Kalau General Sans gimana itu? Oh enggak, flash display sedikit edgy, coba cek ya. Saya lebih suka yang pertama sih sebenarnya, yang Satoshi sih. Highlight center board lebih gede. All caps. Kalau ini saya juga tahu sedikit rotate. Ya agak jangan rata gitu juga sih. Pakai Poppins. Poppins. Oh, coba ya. Hmm. Udah bagus satu sih tadi sih. Semparo. Premium lah, lebih premium kan satu sih kan. Ya kombinasi keren. Yang aku. Aduh, kenapa lagi sinyalnya ini? Kita saya ini. Kita coba minta preview desainnya. Itu tadi yang saya pikir untuk di hoodie sih. Kalau buat di kaos atau enggak kita emang fontnya itu tulisannya kita edit sendiri. Kayak lagi ngegenerate setting di sini. Oke sih. Sama juga ya. Um, oke sih. Tapi fontnya ini sih sebenarnya. Fontnya coy. Ini fontnya cuy. Dia agak miring gitu seharusnya. Ini terlalu. Tapi oke nggak sih? Oke lah. Dia deep gitu kan. Oke sih. Jujur oke, jujur oke. Coba kita lihat lah ya. Ah, nggak bisa dibuka lagi. Nggak bisa. Universe. Oh iya, cuttingannya kita lupa. Buat cuttingannya kita pakai ada tiga jenis cuttingannya. Nanti boxy, fitted tee sama reguler. Anjay. Oke, double gini, dia double double kupluk. Oh, bagus nih. Ini dia.
Ini tapi nggak kayak gini sih, tapi nanti bakal dibenerin sih ini sih. Ini dia terlalu ini banget sih. Bener-bener kayak anjay di desain AI banget ini. Pilih gambar dua. Oke. Nah, di sini kita eh dia tadi nggak nentuin dari cuttingannya ya, cuttingan kaosnya dan hoodie-nya ya. Ah, ini nih. Nggak 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 teliti nih ini nih GPT-nya nih. Ya cukup lah ya mungkin kayak gini lah ya untuk sebagai contohnya ya. Oh, udah sesuai. Terus eh desain oke. Reguler aja lah sebagai contoh. Ini sih reguler sih udah sih. Ini regulernya. Katanya jangan-jangan boxy. Terus eh hmm TikTok platform kita gunain ya. Terus hmm, sebagai contoh tapi udah bener sih. Cuman dia ini sini maunya juga sebenarnya logo universe ini dia ini di ada dua lah sebenarnya seharusnya ini nggak cuma satu ya beda lah harusnya beda desain lah ini satu desain aja sih nggak ini deh soalnya kita ngirim cuma tiga desain dan itu juga cuma satu yang menurut saya menarik
Kayak di sini ada brand finalnya Universe Cosmic Drop 01. Konsepnya Streetwear Galaxy. Vibesnya misterius, cosmic, dan clean. Target umur 15 sampai 25 tahun. Spek produk fix dan siap produksi. Kaos boxy fit lagi tren kan di Gen Z, oke. Mereka tuh 20 S sablon tulisan pastisol Galaxy DTF. Jual 120.000. Hoodie ketingan boxy seligi oversize bahan fleece 330 premium tebal sablon, oke. Positioning nyetir laku keras ya, margin bagus. Sistem penjualan order system. Flow launch tinggal ikutin Amin 2 sampai Amin 1 teasing. Not caption, not everyone belongs here. Terlalu diiniin deh nih. Hari H open PO. Limit 10 piece, no restock. Tambahan urgency, close in. Oke. Nah ini sih maksud juga. Ini. Udah cukup ini sih. Ini bikin FOMO. Post story update 7/10 sold last 3 pieces. Oke. Tapi oke sih. Dari harga jujur analisis entry ya. Saran diskon, jaga image limit. Ya, oke, limit ya sih. Potensi profit simulasi. Karena ini untuk bisnis awalnya aja sih. Tapi kalau udah ada modal kita sendiri, udah dapat modal kita. Nah, kita bakal ini sendiri. Gak usah PO lagi. Langsung ngedrop aja kita. Itu drop 10 kaos kali margin. Marginnya berapa ini? Kurang lebih 50.000. Set 15.000. 10 di margin 100 ke 1 juta. Nih cerita dulu nih, dapat dari mana nih dia nih marginnya ini nih. Orang lengkap lah kata dia, pakai ziplock hitam, stiker logo Universe. Ngaco nih. Harga jual, total biaya produksi, contoh adalah kaos kamu, kos. Hmm, oke. Oke, ya, ya tadi juga nggak masukin ini ya soalnya kita asal tadi masukin harga, terus dia tiba-tiba langsung margin ini, dan ini untungnya kita tanya juga si ini kenapa aku bilang kurang lebih cuma paling jujur. Oke, margin besar tapi cepat laku, jangan berharap kayak dia dari satu produk. Ya, oke. Ke setup kamu udah bagus tapi cost kunci profit. Kalau kamu mau next level, oke sih.
Bisa jadi sih. Terus di sini ya udah sesuai sih ini. Dari yang tadinya banyak ngaconya di ini, saran-saran juga yang nyeleneh jadi bisa. Oke. eh Mungkin cukup segitu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.